Shalom saudara-saudaraku sekalian. Kali ini saya ingin memberikan renungan berjudul Pencobaan Menjadi Berkat. Tertulis dalam 1 Petrus pasal 4 pasal 3 ayat 9. 1 Petrus 3 ayat 9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, itu untuk memperoleh berkat, dari Tuhan. 1 Petrus 3 ayat 9. Pertanyaan yang sering muncul dalam setiap acara di radio kami adalah, mengapa sejak ikut Yesus terasa banyak pencobaan yang saya alami? Padahal dulu tidak pernah seperti itu. Atau saya sudah sering kali berdoa pada Tuhan, mengapa Dia selalu tidak menjawabnya? Sebagai orang percaya, tentu mereka ingin mendapat jawaban Tuhan atas doa mereka. Bukankah jika dulu mereka tidak mendapat jawaban karena belum percaya Tuhan, kini setelah percaya tentu mendapat jawaban, bukan? Tapi mengapa mereka tidak menjawab jawaban? Tidak mendapat jawaban, malahan mendapat pencobaan. Mereka terkadang merasa kecewa dengan Tuhan. Bahkan kadang-kadang meragukan apakah Tuhan itu ada atau tidak. Atau apakah Tuhan peduli dengan mereka? Bukankah setelah ikut Yesus mereka akan hidup dalam kedamaian, kenyamanan, dan dipelihara Tuhan dengan amat baik? Tapi mengapa setelah itu hidup mereka malah terasa makin sulit? Nah, kita mengetahui dalam asap di penulis kitab Mazmur, di kitab Mazmur 73. Kitab Mazmur 73 ayat 3 sampai 5. Asap, salah seorang penulis kitab Mazmur, pernah mengeluh saat menyaksikan kemakmuran orang fasik. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Dalam Mazmur 73 ayat 3 sampai 5. Sebagai manusia biasa, tentu kita pun merasa seperti asap. Kita cemburu melihat bagaimana orang yang sering membual atau berdusta, dan orang fasik malahan mendapat kemujuran. Kita melihat tubuh mereka yang sehat-sehat saja, bahkan menjadi gemuk karena hidupnya makmur. Bahkan mereka tidak mengalami kepahitan hidup ini dan tidak kena tulah atau hukuman karena perbuatannya itu. Mengapa seperti ini Tuhan? Sebaliknya dia mengeluh tentang keadaan dirinya sendiri. Dalam Mazmur 73 ayat 14, namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukuman tiap pagi. Dia berkata lagi, namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Mazmur 73 ayat 14. Dia yang setiap hari berada di rumah Tuhan, berdoa kepadanya, beribadah, menjaga agar hidupnya selalu kudus. Kok malahan tidak mendapat berkat dari Tuhan, tapi malah kena tulah dan harus dihukum? Di manakah Engkau Tuhan? Tapi Asap kemudian sadar. Kemudian dia pun sadar ketika melihat saat terakhir orang fasik itu. Di dalam Mazmur 73 ayat 17 sampai 19, demikian firman Tuhan. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin Kau taruh mereka, Kau jatuhkan mereka sehingga hancur
betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Mazmur 73 ayat 17-19. Sungguh mengerikan hasil akhir mereka. Akhir hidup yang mengenaskan. Akhirnya Asaf pun menyimpulkan sebagai berikut. Dalam Mazmur 73 ayat 27-28, sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tapi aku lebih suka dekat kepada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku kepada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Mazmur 73 ayat 27-28. Lihatlah orang-orang yang baru percaya pada Yesus dan pindah dari keyakinan sebelumnya ke keyakinan sekarang. Apakah mereka bahagia dan bisa hidup bersenang-senang setelah bertobat dan percaya padanya? Tidak, mereka justru amat menderita. Mereka dipukuli, dihina, dicaci maki, bahkan ada yang dibunuh oleh keluarganya. Ada dari mereka yang tidak diakui lagi oleh pihak keluarganya, lalu diusir, tidak diberi apa-apa, sehingga mereka yang tidak tahan hidup menderita akan kembali pada keyakinan lama mereka. Tapi walaupun demikian, ternyata ada juga yang percaya pada Yesus dan berani berjuang untuk hidupnya. Puji Tuhan. Perhatikanlah, setelah ikut Yesus bukannya mereka hidup senang, justru hidup menderita. Namun mereka tetap menjalani hidup ini dengan gembira. Tidak bersungut-sungut. Setelah lama, barulah mereka bisa mulai hidup membaik, hidupnya membaik lagi. Tidak selamanya orang yang baik yang sudah percaya pada Yesus akan hidup senang secara jasmani. Tapi jika mereka sungguh-sungguh percaya kepadanya, mereka mendapat sukacita besar karena tahu bahwa jiwa mereka telah diselamatkan. Janganlah kita hanya fokus pada diri kita saja. Lihatlah orang lain juga. Mereka belum mendapat jawaban dari Tuhan, bahkan mendapat banyak sekali pencobaan, namun mereka tetap bersyukur. Mereka yakin bahwa mungkin jawaban Tuhan belum diberikan saat sekarang karena belum tiba saatnya. Jadi mereka tetap bersabar. Mereka selalu bersukacita dalam Tuhan. Marilah mulai saat ini kita menghitung berkat Tuhan dari satu persatu, berkat Tuhan satu persatu. Bukankah Tuhan selalu menurunkan berkat bagi kita? Ketika kita masih bisa diberi makan dan minum oleh Tuhan setiap hari, masih diberi tempat tinggal, mendapat pendidikan yang cukup, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita amat baik. Jangan karena ada satu persoalan yang belum dijawab Tuhan, kita melupakan seluruh kebaikannya. Berdoa dan berusaha. Bersukacitalah senantiasa sambil berdoa dan berusaha untuk segala masalah kita. Serahkan semuanya kepadanya. Tunggulah dengan sabar jawaban Tuhan dan berkatalah, biarlah kehendak-Mu yang terjadi ya Tuhan, karena Engkau telah lebih mengetahui apa yang akan terjadi kelak. Sebab Tuhan juga mengajarkan dalam doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu seperti di bumi, kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Matius 6 ayat 10. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Yesus pun ketika sedang menghadapi percobaan berat di Bukit Getsemani berdoa. Cobaan berat di Bukit Getsemani berdoa, ya Bapa, ya Bapakku, jikalau cawan yang tidak mungkin lalu, kecuali bila aku minumnya, jadilah kehendak-Mu. Matius 26 ayat 42. Yesus pun ketika berdoa kepada Bapa tidak mendapat jawaban, sehingga dia berkata seperti itu. Ya benar, Yesus pun berkata, jadilah kehendak-Mu. Jika hal ini dapat dilakukan oleh Yesus, maka semua masalah kita yang semula terasa amat berat akan terasa menjadi ringan. Dengan demikian kita pun tidak saja menjadi berkat untuk diri kita sendiri, tapi tentu saja bagi orang lain yang selalu kita doakan.
Sebab jika kita sudah terlepas dari segala beban kita, maka kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Itulah kehendak Tuhan. Saudara sekalian yang Tuhan kasih, marilah kita berdoa seperti Tuhan Yesus. Mungkin Tuhan hanya minta kita menunggu sebentar saja. Tunggu sebentar saja jawabannya. Dia hanya ingin kita tidak bersungut-sungut, tapi selalu bersyukur atas kebaikannya. Sebab Tuhan itu sungguh luar biasa kebaikannya. Kalau kita hidup benar di dalam Tuhan, kita akan merasakan hidup dalam kedamaian, kenyamanan, dan dipelihara Tuhan dengan amat baik. Sebab Tuhan selalu mengerti kita, dan Dia pun amat baik dengan kehidupan kita. Hidup itu tidak terasa menjadi sulit. Tuhan memberkati. Amin.